Saya kira faktor kuncinya di sini adalah Anies Baswedan. Kita tahu bahwa mayoritas pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan pada Pilpres kemarin. Kalau tidak salah angkanya ya mungkin 70-80% gitu ya. Sangat tinggi, sangat solid ke Anies Baswedan. Mas Dan Saidiman, kita ini lihat berarti pada Anda hari mau ini. mengatakan angka kemenangan PKS waktu Pilpres kemarin itu adalah angkanya Anies, bukan angka PKS secara solid begitu ya? Saya ingin mengatakan kalau ada dua daya tarik gitu antara elit PKS dan Anies Baswedan, menurut saya lebih kuat Anies Baswedan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Watwilah. Perilisan survei dari LSI beberapa waktu yang lalu membuat gempar publik ya, di mana ada indikasi atau menurut survei yang beredar, suara dari Pramono Rano ini sudah melewati dari suaranya RK dan Siswono. Nah, hal ini tuh saja sangat menarik karena memang bisa dikatakan semua partai pendukung kecuali PDIP dan Hanura itu berada di kubu RK Siswono. Salah satunya adalah PKS, pemenang pemilu di Pilkada DKI pada tahun 2024. Nah, hal ini tuh saya sangat membingungkan karena bila PKS hanya dengan beberapa partai aja sepertinya kalau dilihat dari di atas kertas itu seharusnya bisa menang dengan mudah ya. Tapi ini kenapa bisa dikatakan semua partai besar itu bergabung di sana dan akhirnya menurut survei terbaru DLS ini mereka kalah dari pasangan Suswono dan juga Rano Karno. Nah, hal ini ternyata berhasil dianalisa oleh salah satu pakar politik di stasiun TV Nusantara TV. Nah, di sini dia menceritakan bagaimana bisa suara dari PKS ini berpindah ke pasangan Siswono dan juga Rano Karno. Dan bagaimana analisanya? Mari kita simak videonya berikut ini. Saya kira faktor kuncinya di sini adalah Anies Baswedan. Kita tahu bahwa mayoritas pemilih PKS itu memilih Anies Baswedan pada Pilpres kemarin. Kalau tidak salah angkanya ya mungkin 70-80% gitu ya. Sangat tinggi, sangat solid ke Anies Baswedan. Sementara di dalam studi-studi yang kita lakukan kan kita melihat bahwa party ID se-Indonesia termasuk di Jakarta itu kan sangat rendah gitu ya. Pada umumnya orang tidak dekat dengan partai politik manapun. Jadi aspek tokoh itu justru lebih kuat. Mas Saidiman, ini berarti Anda mau mengatakan angka kemenangan PKS waktu Pilpres kemarin itu adalah angkanya Anies, bukan angka PKS secara solid begitu ya? Saya ingin mengatakan kalau ada dua daya tarik gitu antara elit PKS dan Anies Baswedan, menurut saya lebih kuat Anies Baswedan. Oke. Nah, itu yang menjelaskan kenapa sekarang ada bahkan ya pendukung PKS yang merupakan partai kader ini banyak yang memilih Pramono Anung karena beberapa hari terakhir ini kita lihat itu kecenderungannya Anies Baswedan itu ke arah Pramono Anung gitu ya. Iya. Ada pertemuan misalnya pasca ditetapkan ketemu di mana itu di jalan Anies dengan Pramono Anung, kemudian sejumlah juru bicara Anies Baswedan itu juga sekarang ada di Pramono Anung seperti orang seperti Geis Khalifa gitu yang sering sekali muncul di media, sekarang secara eksplisit juga menyatakan dukungan ke Pramono Anung. Jadi saya melihat pergerakan Anies walaupun tidak eksplisit tetapi itu bisa dirasakan di tingkat bawah karena tokoh-tokoh kunci yang selama ini memperjuangkan Anies Baswedan sudah lebih banyak ya beralih ke Pramono Anung. Ya, itulah tadi pengamatan dari Bung Saidiman ya, di mana dia mengatakan kalau sepertinya petinggi atau elit-elit PKS ini tidak terlalu dihormati oleh para pemilih PKS sebelumnya. Karena memang menurut pengamatan beliau, sosok Anies sepertinya lebih dihormati atau lebih didukung daripada petinggi-petinggi PKS. Nah, hal ini tentu saja sangat menarik karena memang banyak yang beranggapan kalau PKS adalah Anies dan Anies adalah PKS. Tapi kenapa ketika PKS ini mendukung Ridwan Kamil, simpatisannya tidak pindah ke sana? Ya karena memang sepertinya di sini memang menurut pengamatan beliau ini sosok dari Anies ini bisa dikatakan lebih tinggi peninjauannya dibanding dengan para petinggi-petinggi elit-elit dari PKS. Sehingga hal ini yang menjadi yang menjadi poin tertinggi kenapa akhirnya suara dari Pramono ini bisa melewati suara dari RK karena memang
para simpatisan Anies atau anak-anak Abah ini sepertinya sudah mulai kecewa dengan PKS, yang dimana mereka tidak mengindahkan atau mendengarkan suara dari akar rumput. Sehingga, keputusan para anak-anak Abah ini lebih memilih lawan daripada siapapun yang diusung oleh PKS, itu sebagai cambuk atau sebagai pengingat kalau suara dari simpatisan itu seharusnya didengarkan, tidak harus mementingkan, kepentingan politik. Karena hal ini bisa menjadi senjata makan tuan, sehingga, PKS makin lama itu akan makin tergerus suaranya. Nah, sampai di sini dulu Eden Project, bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Silakan tuliskan di kolom komentar ya, bila memang ada yang ingin ditanggapi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.